Putri Anwar Febrianti. Halo Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sedikit baik. Tapi tadi itu kan nomor itu sakit gitu loh Pak. Tapi cukup diare aja. Alhamdulillahnya mau nyempet-nyempetin untuk ketemu dengan saya ini. Jadi saya baru pertama kali ketemu dengan Putri. Putri ini SMA 2 ya? SMA 2. SMA 2 Pasuruan ya. Kesan awal bertemu dengan Putri ini seperti macan menurut saya. Nggak bisa Pak. Macan itu manis dan cantik dan ya, ini kan Amin saya ya Allah, amin. baru pertama ketemu dan sudah terkesan dengan fisiknya Putri, dan saya ingin ngobrol dengan Putri beberapa hal nanti terkait dengan pribadinya Putri. Dan Putri ini juga barusan ulang tahun ya, tanggal 9 Februari 2021 yang ke 18 tahun. 18 tahun. Beda tipis sama saya 30. Jauh ya Pak. Ya, menurut Putri ya di umur di angka yang 18 ini tanggapannya gimana? Yang pertama sih bersyukur sih Pak ya. Alhamdulillah masih diberi umur sama Allah. Terus tanggung jawab saya itu semakin besar gitu Pak. Kan orang tua udah nganggap Putri ini udah dewasa. Jadi Putri harus bisa membahagiakan orang tua, keluarga gitu. Jadi ya lumayan berat tapi ya dijalani aja, disyukuri aja. Ya, berat tapi tetap melakukan yang terbaik. Ya, dan Putri ini kan sudah kelas 3 ya sekarang ya. Dan kelas 3 terkait dengan pembelajaran ini ya. Ini kan pandemi sudah kurang lebih hampir setahun ya. Dan kamu di kelas 3 ini kan menjelang ujian ini. Terkait dengan pembelajaran daring ini, kamu seneng nggak sekarang ini pembelajaran daring? Kalau dibilang seneng sih enggak, kalau dibilang nggak seneng sih juga enggak Pak. Ada plus minusnya gitu Pak. Soalnya kan kalau kita pembelajaran normal Iya. dulu itu kan anak-anak, waduh sekolah semester kapan liburnya, sekarang dikasih libur banyak ini. Harusnya seneng. Kebanyakan ini Pak, kebanyakan. Gimana ya? Kalau dari ini kayak kan bisa biasanya kan kita kan mudah untuk memahami materi, kan dijelaskan sama gurunya secara tatap muka gitu Pak ya. Tapi sekarang itu kayak nggak bisa gitu. Terus materi itu susah dimengerti gitu loh Pak. Ya nggak semua materi sih, ada beberapa gitu. Terus kita kan kalau mau konsultasi itu lebih susah gitu loh Pak. Jadi ya gimana ya, kayak diam aja gitu Pak. Kita cari sendiri gitu. Selama ini ya, ketika kamu kurang bisa memahami materi yang kamu lakukan apa-apa Yes. browsing atau lakukan Iya. dari gurunya atau Browsing sih sama saya sama teman-teman di grup gitu. Saya bisa gitu. oh jadi gitu ya, pokoknya sebisa mungkin gimana caranya materinya bisa dipahami. Tapi di rumah ini lebih banyak belajarnya atau bermainnya ini kalau Putri ini? Kayaknya sih bermain. Lebih banyak bermainnya. Oh iya belajar sih, cuma apa ya? Kalau kan di rumah aja itu kayak belajar itu kalau terus-terusan itu kayak bosen gitu loh Pak, kan nggak ada temennya gitu. Jadi kalau belajar itu, kalau aku sih lebih suka malam gitu Pak kalau belajar. Kalau waktu pagi siang itu biasanya itu di rumah, terus kalau ada kegiatan keluar ya keluar. Di paling tidak tetap tanggung jawab belajarnya harus diutamakan. Lepas dari sebenarnya banyak mainnya nggak masalah selama tanggung jawab yang utama pembelajarannya Tugasnya dilakukan. selesai gitu loh Pak. Tugasnya adanya tepat waktu atau bahkan sebelumnya mengumpulkan itu malah baik. Di luar nanti tetap bermain itu juga sebagai sarana untuk refreshing besar ya. Ya. Ya nggak stres gitu loh Pak. Ya. Mendekati ujian ini, gimana perasaannya ini? Merasa siap atau belum ini mendekati ujian? Kalau dibilang siap sih jujur aja enggak Pak, karena beberapa materi itu saya masih belum menguasai gitu loh Pak. Ya apa ya, kayak misalnya kayak pelajaran, ada tuh yang pelajaran gurunya itu tiba-tiba ngasih tugas aja tapi nggak pernah ngirim materi gitu kan, kayak ini gimana gitu. Jadi ya pasrah gitu loh Pak, tapi ya tetap sih berusaha semaksimal mungkin gitu. Kamu termasuk yang ketika melihat kondisi seperti itu lebih ke arah manut dengan gurunya atau mungkin coba lupa ini nggak dikasih Iya. lebih ke gimana? Itu sih apa ya, usul gitu loh sama gurunya. Sekali-sekali kan kalau di Semada itu nggak pernah kayak ada tatap muka gitu loh Pak. Aku maksudnya itu ada Zoom gitu, itu jarang banget. Jarang. Ya, saya aja setahun ini cuma sekali. Itu pun
diusulkan gitu sama pihak wali murid gitu, kok tugas-tugas aja gitu, sekali-sekali kayak pakai Zoom atau enggak pembelajaran tetap muka cuma dibatasi orangnya gitu loh Pak. Itu udah diusulkan, terus udah karena itu udah apa kayak mengeluarkan apa ya undang-undangnya, tapi kayak gimana ya Kak, guru itu iya aja tapi nggak diproses gitu loh Pak. Ya paling tidak nanti terlepas dari diproses atau enggak, ya ini tantangan kamu lah, tantangan bagi kita. Kalau misalnya melihat dari situ ya kita menyesuaikan. Kalau misalnya kamunya tetap ngeluh, tidak mau berbuat ya sama aja. Jadi kalau misalnya belum terrealisasi ya sebaiknya gimana caranya kamu belajar memahami supaya bisa. Dan ya mudah-mudahan nanti ujiannya lancar ya. Amin ya Allah. Ya, saya tertarik untuk mengulik tentang hobinya karena saya juga beberapa kali lihat IG-nya Putri juga ini, jadi di sorotannya ini banyak sekali Putri ini kegiatannya ini adalah bernyanyi ya. Ya, jadi kira-kira bernyanyi ini Putri itu bakat dari kecil atau pengen bisa, jadi minat dulu baru ngasah akhirnya bisa? Nah itu Pak, saya bingung. Kan biasanya kan kalau orang-orang itu ada turunan gitu Pak ya, ada dari mamanya atau ayahnya. Dan saya ini nggak ada Pak, dari keluarga sama sekali nggak ada. Saya sampai heran, saya sampai tanya sama ibu saya ini turunan dari siapa ya gitu. Terus katanya ibu saya, ya nggak ada gitu. Terus ya udah dulu itu awal-awalnya itu apa ya? Cuma iseng aja sih Pak, suka gitu loh Pak nyanyi-nyanyi gitu. Terus ya itu sukanya SD? Dari atau SD. dari SD ya. Itu saya ingat tuh berapa ya? Bukan dari balita terus nyanyi-nyanyi macam-macam. Kan nggak bisa ngomong bahasa Pak. Kayak ocehannya dari SD ya? Ya dari SD. Itu melihat kelas 2 mungkin. Apa? Kayak lagunya anak-anak dulu atau? Justru awal itu dangdut Pak. Apa saya kan apa sukanya tuh musik-musik dangdut gitu ya. Terus saya tuh sering lihat gitu Pak. Jadi kan misal apa dulu kan masih kecil Pak ya. Kalau sore-sore itu apa udah rapi gitu ya. Di depan TV itu kayak nyanyi gitu deh Pak. Pakai sandal gitu, pakai sandal jinjit gitu. Terus pakai mic gitu Pak. Dan berawal dari situ sih. Berawal dari situ ya. Terus setelah itu baru kayak semacam menekuninya lebih apa SMP sudah ikut ekskul yang berkaitan dengan suara atau seperti apa selanjutnya? Justru Pak ya, kalau SD itu saya lebih ke nari. Terus saya anak nari ya. Nari. Dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD kalau nggak salah itu saya tuh ikut ekskul nari. Itu juga alhamdulillah sih udah pernah tampil perform gitu di acara-acara gitu. Terus baru kelas 4 SD itu kayaknya baru kelihatan kalau saya ini bisa nyanyi karena guru itu menunjuk saya untuk apa ya, nyanyi lomba di acara apa itu ya, pokoknya ada, lupa saya Pak, itu tingkat kecamatan masalah itu, tapi mewakili SD itu. Jadi berawal mungkin yang menemukan bahwa wah Putri ini bisa nyanyi itu dari guru tadi atau dari guru SD ya. Itu yang berawalnya, dan itu lombanya lebih ke lomba apa? Nyanyinya nyanyi perjuangan, nyanyi itu lagu daerah. Dari situ mulai seneng nyanyi. Terus SMP juga tetap ada kegiatan yang kaitannya dengan suara. Ya. Atau SMA yang mulai? SMP itu mulai dari kelas 7. Itu kelas 7 itu apa? Ikut pensi. Ada kelas itu Pak ya. Terus saya kan perwakilan kelas itu kan suruh perform gitu ya perwakilan kelas. Akhirnya saya ditunjuk sama teman-teman untuk musikalisasi puisi. Waktu itu saya yang nyanyi dan teman saya yang puisi gitu loh Pak. Itu di lingkup sekolah? Ya di sekolah aja. Apa pensi gitu. Yeah. Terus dari situ deh kayak oh enak ya sekarang nyanyi gitu. Iya, baru kalau saya lihat di sorotannya di IG itu kamu sudah banyak sekali nyanyi, mulai dari sekolah sendiri, kayak classmate gitu ya, pensinya sekolah, terus juga di Grafika juga pernah, kayak nyanyi dangdut juga pernah, kayaknya sudah sering banget gitu ya, tampil lah. Lumayan sih Pak. Ya, jadi yang kamu rasakan ketika bernyanyi itu apa? Memang seneng jadi hobi, jadi kalau ada diundang itu pasti mau gitu. Iya sih, selagi saya bisa saya ambil itu Pak. Kalau diantara semua genre yang paling menurut kamu paling cocok dengan suaramu ini? Oh, Pop ya? Kenapa pop? Ya wis. ya
soalnya suaranya nggak begitu apa ya, kalau menurut saya Kak ya, kan saya tuh pernah tuh nyanyi di genre keroncong pernah, terus genre pop, terus genre rock itu juga pernah, tapi saya lebih nyaman itu di pop gitu Pak, karena apa ya, mungkin karena karakter suara saya tuh menuju ke situ mungkin Pak. Kalau rock itu saya sepertinya kurang powernya saya. Berarti kalau di SMA ini kamu untuk kegiatan latihan nyanyi itu ikut gabung kayak komunitas apa gitu? Oh enggak, ini mau saya cerita Kak ya, Iya, Pak. dari SMP itu saya itu ikut ekskul band kan, Iya. itu ada kelas 8 SMP kalau nggak salah, itu ada kayak pemilihan siswa-siswi yang suka musik gitu loh Pak, dan itu saya terpilih. Waktu itu saya dari vokal yang kedua bukan vokal utamanya. Jadi saya tuh pernah ikut band, itu band sekolah SMP 4, jadi saya SMP 4 lah. Itu saya ikut band, itu ada 6 anak kalau nggak salah, itu benar-benar mulai dari nol semua. Jadi nggak ada yang udah pemain gitu loh Pak. Iya, berangkat dari. Iya, apa mulai dari nol semua Iya. gitu. Itu terus ikut ke GOR kan Pak ya, ada festival, dan itu pertama kali saya manggung band, itu pertama kali seumur hidup saya, dan itu alhamdulillah dapat juara 2. Oh, itu di tingkat masih tingkat SMP ya sudah dapat SMP. juara 2 ya, luar biasa. Berarti dari sekian perform manggung sampai saat ini lah, yang paling berkesan menurut kamu manggung di mana dan kenapa? Banyak banget sih yang berkesan. Yang paling? Yang paling gimana ya? Di PCE mungkin Pak, acara PCE EC itu di kampus kota. SPT ya. Oh iya. Tahun kemarin itu sama grupu kita kan biasanya kan jalannya apa tuh Pak ya, dan itu pertama kali kita itu bawain keroncong. Ya itu yang paling berkesan sih. Terus audiensnya itu juga ikut berpartisipasi gitu loh Pak. Jadi Saat itu masih pandemi atau belum Oh, itu belum. Februari awal-awal kan pandemi di sini kan mulai Maret kalau nggak salah ya. Iya. Itu di Lampung di mana? PCE-nya saat ini? Belum lagi ketika Oh, iya. Jadi itu kayak semacam ngasih itu ya, perform bukan dilombakan ya, cuma pribadi ya, ngisi. ngisi acara. Kalau pengalaman ini kan biasanya kalau anak band itu kan pasti ada kendala-kendala kan, non teknis atau mungkin dari sisi pribadi masing-masing personilnya mungkin bisa diceritakan yang paling membuat kamu apa ya sama tim atau sama band atau secara kamu pribadi ada kendala-kendala yang nggak bisa dilupakan saat nyanyi apa? Banyak sih Pak kendala. Kita tuh pernah Pak ya, kalau cuma maksudnya nggak dibayar, itu cuma dikasih konsumsi itu pernah. Terus waktu latihan itu pernah lampu mati, itu juga pernah Latihan Pak. itu, Iya, latihan. itu latihan itu. Terus juga pernah waktu mau manggung itu alatnya ketinggalan. Mau manggung atau Iya, ketinggalan. Tapi apa? Ya alhamdulillah sih sudah diatasi waktu itu Pak, cepat gitu. Kayak udah apa? Udah tahu gitu loh, oh alatnya kurang nih, langsung anak-anak itu depan. tapi kalau dari sisi pribadi kamu mungkin suaranya hilang, Oh pernah Pak, saya suaranya pernah. gimana dicari gimana ya? Waktu itu saya mau lomba kalau nggak salah itu sempet sakit, tenggorokan saya itu kayak apa? Kayak gak ada suara gitu Pak, habis suara saya setelah itu ya gimana ya, terus saya ikhtiar pakai minum jahe gitu kencur gitu, jadi bisa ikut lomba deh. Iya. Terus kalau penyanyi nih, entah luar entah Indonesia yang jadi kiblat kamu atau kamu kagumi banget sosoknya itu siapa? Kalau band itu saya tuh lebih suka ke siapa ya? Mumu Geisha. Jadi vokalnya tuh saya suka banget, dia tuh kayak powernya tuh ada gitu loh Pak. Tapi sekarang kan nggak ada, iya vokalnya udah ganti. Tapi Oh, biasanya masih ada, cuma mumunya yang keluar. Mumunya yang keluar. Tiga kalau nggak salah itu. Oh, jadi bisa. Geisha. Termasuk secara personalnya, vokalisnya mumu itu ya. Itu ya, kalau di luar apa hanya juga memang yang Indonesia? Kalau di luar Ariana Grande. Hmm. Enak banget sih. Iya. Terus terkait dengan nyanyi nih, kamu kan kayaknya sudah bisa dikatakan hobi lah, hobi banget nyanyi untuk sekarang ini. Saya pengen tahu dari sisi lingkungan dekat kamu ya, misalnya dari orang tua dulu lah. Kira-kira orang tua ketika tahu kamu akhirnya sering nyanyi, itu lebih ke arah mendukung atau
ojo lah mending belajarnya fokus. Alhamdulillah banget mendukung 100% Pak. Mendukung. Dari awal itu udah mendukung. Apa kayak saya itu diberikan kayak fasilitasnya dulu Pak, kayak ini mikrofon diberikan. Jadi Dari apa SMP? kalau maksudnya gimana? Yang difasilitasi oleh orang tua itu mulai dari SMP, Oh, SMP sudah. udah ada. Terus apa ya, punya teman-teman juga mendukung banget. Kalau saya panggung itu kadang ada yang lihat gitu, ada yang ngeliatin. Terus sama guru-guru juga mendukung sih Pak. ya. Tapi secara kayaknya di SMA 2 ini kan pasti saya rasa kalau dengan nama Putri Anwar itu tahu, banyak yang tahu lah, meskipun tidak kenal secara personal tapi paling tidak hampir satu sekolah tahu lah karena kami sering manggung. Itu menurut kamu lebih menjadi beban atau kayak seneng lebih buat seneng? Apa ya Pak ya, senangnya sih seneng, kayak ada yang kenal gitu. Tapi kan pasti setiap orang itu ada yang suka dan nggak suka gitu Pak. Dan itu ada beberapa orang kayak apa ya istilahnya, kalau menghujat juga nggak ngenakin gitu loh Pak sama saya. Tapi ya namanya orang kan pasti ada yang suka ada yang tidak Pak. Jadi ya saya anggap biasa aja sih, santai gitu. Senang ya senang, kalau dia nggak senang ya biasa aja gitu. Kalau dari Simpa sendiri ada nggak momen-momen ketika aku pas manggung, yes, kayak ibarat artis lah terus minta tanya-tanya, minta tanda tangan atau mungkin bilang secara langsung suka suaranya, secara itu apa ada teman atau siapalah terus mengagumi secara performanya, terus suaranya bagus, apresiasi itu keren. Alhamdulillah sih. Kayak dikasih solusi juga, kalau ceram itu gini tapi apa kayak diubah gitu loh Pak, kayak bisa nggak kalau gini gitu. Kalau guru selama ini paling nggak sampai titik ini ada nggak yang malah waduh kamu nilainya turun nih gara-gara nyanyi nih, terus bahasa nyanyi belajar, atau lebih ke mendukung, ayo kamu bakat nyanyi tapi tetap tanggung jawabnya belajar, atau gimana? Kayaknya ada Pak, ada yang mendukung, ada yang enggak. Itu waktu SMP itu pernah Pak ya, kan waktu itu ya ada guru itu kayak nggak suka banget gitu loh Pak sama anak band ini. Semua yang bukan cuma saya aja semuanya. Kayak tanpa alasan gitu nggak suka gitu Pak. Kalau kita perform gitu dia nggak mau datang gitu loh. Kayak selalu menghilang gitu loh Pak. Padahal acaranya belum selesai gitu. Nggak tahu kenapa ya. Kalau SMA ini mungkin ada beberapa guru, tapi nggak terlalu kayak nggak suka gitu sih. Cuma bercandain gitu loh Pak, nyanyi aja gitu, ayo apa tugas nyanyi gitu aja sih. Kalau guru sih mendukung semua kayaknya. Mendukung semuanya. Iya, cuma ya bercanda gitu loh Pak, buat gurauan aja. Tapi selama ini kalau misalnya ada event itu, kamu punya band sendiri atau lebih ke Punya band. Nah itu kayak pas mau manggung ini lebih ke arah ya maksudnya ketika mau manggung itu memang ada job-joban ditawari atau memang seperti apa kalau pas mau band? Ini kalau di luar sekolah, Ya. di dalam sekolah? Ya Di luar dua-duanya. Oh ya. Kalau di dalam itu? Kalau di sekolah itu kan acara sekolah, jadi kita nggak dibayar Pak, jadi kita cuma ngisi gitu, kayak misal acara anniversary semada gitu, ngisi kita. Terus ada acara kayak perpisahan dulu itu, yang kita nggak dibayar kan, itu kan kayak bahasa Jepang ekskul itu, gitu, bahasa Pak. Jepang kemarin Ya, sensei Kamu sampai itu Mayuruku tadi namanya. itu juga kamu Ya. isi. Ya. Terus kalau di luar itu biasanya kita ditawari gitu loh Pak, mau nggak di sini gitu. Kalau terlepas dibayar nggak dibayar itu ada yang dibayar, ada yang enggak. Oh. Gitu. Tapi kita itu ambil aja gitu Pak, karena yang kita cari itu bukan uang sih Pak, pengalaman gitu. Terus kita tuh senang gitu loh kalau ada acara-acara gitu, jadi kayak enjoy gitu, nambah-nambah pengalaman dan bahkan menyalurkan itu malah terlepas dari ibaratnya itu soal lain yang penting menyalurkan bakatnya tadi ya. Tapi selama ini bisa bagi waktu ya antara belajar sama nyanyinya, jadi gak keteteran sama bahasanya enggak ya? Dulu sih pernah Pak, karena terlalu banyak latihan itu sampai tugas saya itu keteteran. Tapi ya dilunasi tugasnya dulu, nggak apa-apa sama gurunya. Minta waktu, tambahan waktu.
juga sering sekali sih sebagai guru itu kan tahu paling tidak tiap siswa itu pasti punya bakat masing-masing, nggak bisa dipaksa untuk kamu harus ini bisa ini bisa ini. Pasti ada satu sih, paling nggak satu bakat yang terpendam mungkin atau belum ketara dari siswa. Dan pada prinsipnya saya harusnya memang siswa itu ketika sudah punya bakat, misalnya kayak Putri ini nyanyi, ya sudah kamu jalan terus nyanyi itu kamu telateni, kamu tekuni, kamu kembangkan, jangan sampai kamu pindah jenjang yang lebih tinggi terus kamu melupakan fokus pada belajarnya. Belajar itu menurut saya pasti wajib ya, karena itu bekal untuk masa depan. Tapi sembari bekal itu kamu juga tetap mengasah bakatnya itu, jangan sampai hilang karena kewajiban belajar dan sebagainya. Belajar itu memang untuk kamu di masa depan, tapi paling tidak bakatnya ini jangan sampai hilang. Syukur-syukur kalau bakat nanti juga menjadi bagian dari proses menuju kesuksesan nanti kan. Siapa tahu kayak Putri ini ternyata suatu saat bisa punya namanya, akhirnya dari bakat menyanyinya ini bisa dikenal banyak orang karena bakat menyanyinya itu. Selain itu juga Putri ini juga hobi futsal ya masalahnya. Benar ya, karena disorotannya itu juga karena ada teman anak SMA 1 juga yang perempuan SMA Sasa. ya, itu kan kalau saya lihat di IG-nya juga passing-passingan berdua. Itu futsal ini kan jarang banget loh ya ada cewek yang suka sama hobi futsal ini. Kalau Putri ini futsal ini motivasinya apa ingin gabung futsal? Sebenarnya sih dulu itu karena dipaksa, bukan dipaksa sih, disuruh gitu Pak. Kan keluarga saya itu atlet semua itu. Nah, ayah terus adiknya ayah itu atlet, dan itu kebetulan yang menjadi manajernya futsal itu Pak Lek saya, Pak Lek ya, kalau adiknya ayah itu Pak Lek. Terus disuruh ikut itu, ayo pilih dulu gitu. Terus bisa nggak ya aku, tapi kebetulan tuh saya emang suka sepak bola itu dari dulu Pak, SMP. Dari kelas 7 SMP tuh suka kayak nonton dulu Pak. Terus saya tertarik deh, ada aku di Pasuruan yang perempuan itu. Akhirnya saya coba. Kebetulan itu Pak Lek saya yang jadi manajernya. Jadi kalau futsal itu di sekolah ada, terus di kota ada, atau hanya di kota? Kalau di sekolah nggak ada, nggak ada. Itu saya ikut itu di Pasuruan ya. Oh, betul. Dan itu memang pesertanya di jenjang SMA paling tidak yang Enggak sih Pak, bebas. Yang lebih di atasnya atau di bawahnya juga ada. Ada bebas. Yang SMP, SMA, bahkan yang kerja kuliah juga ada. Jadi bisa jadi ada dorongan dari orang lain dan kamu suka atau kamu coba dan akhirnya suka ya. Iya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Latihannya kapan? Seminggu. Latihannya itu seminggu 2 kali. Itu lebih ke futsal atau lapangan besar kalau atau dua-duanya? Sebenarnya itu futsal, tapi kita juga pernah main di lapangan besar gitu. Jadi ya dua-duanya sih. Oh, dua-duanya ya. Iya. Tapi sudah pernah itu enggak kayak turnamen? Pernah. Terus yang paling prestasinya paling tinggi lah, sampai bapak apa gitu? Kita tuh awal Pak Pasnya, jadi nggak begitu banyak pengalamannya. Tapi pernah turnamen? Pernah. Dulu itu trofei bukan di sini. Cuma di Pandaan itu ada turnamen, nggak sparring gitu loh Pak. Tapi kita masih juara di akhir, juara terakhir. Terus menikah itu sih nggak banyak sih Pak kalau juara-juara, cuma sparring biasa gitu loh Pak, dari kota Surabaya, Sidoarjo gitu. Cuma diuji aja. Tapi lebih ke futsalnya atau lapangan besarnya kalau? Futsal. Futsalnya berarti 5 orang. Iya. Kamu di posisinya apa? Di flank atau di? Flank itu di samping. Oh, di samping. Iya. Tapi pernah nyetak gol juga? Sudah pernah pengalaman nyetak gol juga? Kalau pernah. Waktu latihan Iya. juga. Saya penasaran kalau cewek usia ini nendang-nendangnya itu keras ya? Sekeras laki-laki ya? Enggak lah Pak, enggak sekeras itu. Tapi ada pengalaman yang kurang mengenakan nggak? Entah itu kena bola atau mungkin cedera gara-gara kakinya, apapun lah. Oh pernah dulu Pak, waktu sparring sama Surabaya itu saya belum sarapan tuh Pak dari pagi. Oh ya itu. Terus saya
bukan pingsan sih, kayak lemes gitu loh Pak, lemes, pusing gitu, mual-mual gitu. Terus ya saya terusin cuma satu permainan aja. Terus dulu pernah mau berangkat itu saya kecelakaan, ini Pak, kecelakaan itu berangkat latihan atau mau berangkat futsal latihan. Latihan. Ya itu Di saya motor? kecelakaan, ya naik motor. Waktu itu kan latihan di King di Bawah Oh, Pak. Saya berangkat sama teman saya, terus saya kecelakaan itu di Pleret di Sakinah Rawang-Rawang Pak, daerah situ. Si yang paling tapi sendiri gitu? enggak, sama teman saya berjalan sama saya tuh anak SMA 1. Yang banyak kamu apa? Saya kan matanya kan minus Pak, itu saya nggak pakai software, nggak pakai kacamata, jadi ada orang keriting itu saya nggak tahu, saya tabrak aja dari belakang. Oh itu ya pengalaman kurang menyenangkan. Kalau secara klub atau pemain ini yang kamu tahu atau kamu idolakan? Kalau cewek Ya. itu dari timnas Safira Ika, kebetulan dulu pernah ketemu langsung, pernah foto bareng juga. Momen apa yang bisa ketemu? Itu apa ya, sparring kayaknya, sparring sama anak timnas di uji coba dia pernah. Saya ke Surabaya itu pernah sama anak timnas, jadi Ya sempat tanya foto bareng. iya, foto terus dikasih motivasi gitu. Kalau klub sepak bola mungkin Ada laki-laki Pak Ya. dari Persib Bandung Ya, itu ya. Kim Kurniawan, itu dari SMP saya mengidolakan banget. pasti karena gantengnya gitu. Bukan sih Pak, ya sih ya ganteng, tapi juga enak sih Pak. Mainnya. Ya. Kalau dari luar ada dari luar? Nggak tahu apa? Nggak tahu. Oh, Nggak begitu update di luar negeri sih Pak. iya. Lokal. Pokoknya saat ini hobi becamnya masih jalan ya. Kasih jalan. Cuma sekarang kan udah kelas 12 Pak ya, pasti ada ujian gitu. Pasti katanya itu bentrokan gitu, ada sama kayak foto ijazah, foto album itu bentrokan. Jadi saya kurang lebih 1 bulan mungkin saya nggak latihan sepak bola. Misal waktu saya karena ada kegiatan di sekolah gitu. Tapi kedepannya ini terkait dengan dua hobi kamu tadi, baik nyanyi ataupun futsalnya ini, setelah kamu lulus SMA ini, gambarannya itu tetap terus atau gimana? Kayak apa? Kalau saya bisa sih terus aja Pak. Kalau bisa diatur gitu. Iya. Apalagi nyanyinya sih, kalau saya Putri ini bakat nyanyinya sudah lumayan sering, banyak pengalaman, itu bisa terus diasah terus lah, supaya mungkin suatu saat justru dari hobi kamu di kedepannya ya. Kalau saya tanya impian ini atau mungkin cita-cita lah bisa dikatakan di masa depannya ini apa kamu? Kalau saya Pak ya, Ya. jadi orang yang berguna aja Pak. Apa ya? Ada sih Pak keinginan itu dilihat aja nanti Pak. Soalnya saya itu takut kalau bilang tapi nggak kesampaian gitu loh Pak. Ya kan namanya target kan. Iya sih. Ya. Apa ya? Banyak sih Pak sebenarnya tenda saya Pak. Dulu itu pernah pengen jadi penyanyi profesional gitu. Terus apa ya? Ini juga Pak kan cita-cita ini Pak. Tapi tadi nyamnya yang penting berguna tadi. Iya, guna sama sesama gitu. Ini kita bermanfaat lah bagi orang-orang sekitar. Prinsipnya mungkin sama dengan saya. Jadi secara sederhana itu jadilah pribadi yang kehadirannya selalu dinanti dan kepergiannya membuat berat hati. Kan sering sekali saya berangkat dari diri saya, guru misalnya. Guru itu gimana caranya supaya guru itu datangnya itu selalu dinanti. Jadi ketika siswanya waktunya mapel tersebut terus gurunya nggak ada, itu merasa loh kok nggak ada. Kosong Ya. gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya pergi, loh kok cepet sih, harusnya masih pengen terus ini sama guru. Iya sih Pak, itu perlu banget sih Pak. Karena saya Pak ya sebagai siswa itu suka gitu loh sama guru yang kayak bukan guru gitu, kayak teman gitu. Berarti kita tuh kalau konsul sharing itu nggak sungkan gitu. Jadi kayak udah apa kayak terbuka gitu. Jangan sampai kan sering sekali sih ada, ini contohnya guru aja nggak apa-apa ya. Guru kan ada yang ketika gurunya nggak hadir itu siswanya malah seneng, yes guru Pak ini nggak datang, yes nah, itu kan banyak sekali. Banyak. Jadi intinya sih
apapun profesinya ya, jadilah pribadi yang kehadirannya itu selalu dinantikan dan kepergian yang membuat berat hati. Mudah-mudahan ya. Jadi pokoknya saya doakan mudah-mudahan Putri ini sukses dalam karirnya, dalam pendidikannya, ujiannya lancar setelah ini. Amin. Dan apapun nanti setelah ini mau kerja mau kuliah mudah-mudahan lancar, dan mungkin kita agendakan podcast lagi mungkin 5-10 tahun ke depan kamu nanti jadi apa, itu saya sangat menantikan dan bisa Amin ya ngobrol-ngobrol. Allah, semoga bertemu lagi Pak. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Amin. Sukses untuk Putri ya. Terima kasih yang sudah nonton. Dan oh ya, sebelumnya di akhir mungkin saya kasih challenge saja nih, sebelum menutup ya. Saya kasih challenge buat Putri. Jadi saya kasih dua pilihan. Silakan dipilih salah satu dan alasannya apa. Seru-seruan aja ya. Jadi nanti silakan saya kasih dua kata atau kalimat, silakan dipilih salah satu, alasannya apa. Misalnya satu ya, bumerang atau TikTok. Dua-duanya Pak, nggak bisa Pak. Tapi salah satu yang Salah paling. satu. TikTok mungkin. Kenapa? Alasannya karena di TikTok itu saya menemukan banyak apa ya, kayak kejadian-kejadian yang apa ya Pak ya, yang di luar setting gitu Pak. Wow. Banyak konten-konten di situ juga bukan hanya kan, kalau TikTok kan terkenal kayak ngedance gitu ya Pak ya. Padahal di TikTok itu nggak hanya dance aja, banyak konten-konten yang bermanfaat bagi kita, entah itu tentang sekolah, pekerjaan atau kuliah, itu banyak di situ Pak. Jadi saya kalau sharing-sharing tentang kayak apa dunia di luar itu ya dari TikTok Pak. Di TikTok ya. Cari-cari di situ banyak kejadian-kejadian. Ya. Selanjutnya traktir atau ditraktir? Apa ya? Traktir mungkin. Kenapa traktir? Ya supaya nggak merepotin orang Pak. Kita kan berbagi gitu. Menyenangkan orang Ya. kan. Ya. Ya. Terus pacaran atau single? Alhamdulillah saya single Pak. Tapi berharap punya pacar atau memang nyaman untuk Enggak posisi sih Pak. bersih? Saya nggak mikir ke situ Pak. Saya menikmati dengan kesendirian ini, dan saya apa ya Pak, nggak terlalu menggabung-gabung gitu loh Pak. Kan ada dia anak kayak kalau pacaran itu gak enak gitu, kayak ada kosong ya, ada sih kayak kesepian gitu, tapi enggak sih. Tapi bukan berarti menutup hati kalau misalnya di sepanjang jalan ini ada cowok-cowok yang mendekat, selama itu nyambung bisa buka, atau memang untuk sosial sekarang ya mau itu aja. Jalani aja Pak. Nggak tahu sih Pak. Nggak Pak tahu. iya. Soalnya apa Pak ya? Tapi saya yakin kok secara Putri ini saya rasa banyak lah cowok yang kalau mungkin PDKT, masa nggak ada? Ya nggak tahu saya Pak. Saya nggak tahu. Atau mungkin agak minder gitu ya anak Putri pintar nyanyi. Minder kenapa Pak? Ya kan yang didekati kan Enggak, Pak. pintar nyanyi. Dulu sih pernah Pak gitu, tapi kak ya gitu deh. Jadi kak sejak itu kayak ya haruslah nggak usah terlalu cari-cari gitu, jalani aja. Kali dulu Pak, kalau ada ya ada, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Kalau bisa sih langsung nikah gitu loh Pak, nggak usah Oh. pacaran Pak. Iya. Pengennya gitu. Iya. Pintar nyanyi. Nggak buang-buang waktu. Jadi kalau selanjutnya kuliah atau kerja? Kayaknya sih mau kerja dulu Pak, mau Kerja dulu. bantu orang tua dulu. Jadi kuliahnya kan mungkin bisa sambil nanti jalan, dan kerjanya paling tidak kerja kan juga bukan berarti apa ya, tapi kan kita kerjakan nyari pengalaman, dan alangkah lebih baiknya ada orang-orang, anak-anak yang biaya kuliahnya itu berangkat dari usahanya dia sendiri, bukan semata-mata dibantu orang tua ya. Ya Mudah-mudahan pun meringankan beban orang tua. mudah-mudahan Putri juga semacam itu. Udah kalau gitu ya, terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih Putri ya, Iya, karena Pak. waktunya menyempatkan ke sini. Sukses untuk Putri, karirnya ke depan, dan jadi penyanyi sukses Terima kasih dan Pak. karirnya lancar. Kita dengarkan nanti suatu saat ya kita ngobrol lagi, paling tidak di posisi
putri yang sudah sukses dengan apapun nanti yang di jalan yang dipilihnya. Terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih. Dadah. Dadah.